Hari ini kami akan berangkat dari Tokyo ke Kyoto menggunakan kereta Shinkansen. Jadwal kereta kami waktu itu jam 9 pagi dan karena masih ada waktu kami memutuskan untuk pagi-pagi pergi ke Ueno Park lagi dan melihat sakura. Enaknya di sini adalah transportasi itu kemana-mana lumayan efisien dan efektif, jadi kita bisa pergi ke berbagai tempat dalam waktu yang singkat. Kami kembali mengunjungi Ueno Park sekitar setengah 7 pagi dan situasinya seperti ini. Belum seramai kemarin dan banyak warga lokal yang olahraga pagi di sini. Puas foto-foto, kami pun kembali ke hotel dan check out, lalu langsung menuju ke Tokyo Station. Waktu itu kami sudah membeli tiket Shinkansen-nya online dari sebelum berangkat ke Jepang untuk memastikan kami dapat kursi yang bisa taruh koper. Waktu itu kami beli tiketnya langsung di official Smart EX dan ini ada app-nya juga. Tapi selain itu bisa juga beli di third party seperti Klook atau Trip.com dan bisa juga beli langsung di stasiun. Di Tokyo Station, kami langsung menuju ke Tokaido Shinkansen Gate yang ada di Yaesu Side dari Tokyo Station ini. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai peta ataupun app Tokyo Station bisa cek di video sebelum ini ya. Dan harus diingat juga kalau tiket Shinkansen ini beda dengan tiket Suica kita ya.
Jadi kita harus tap out Suica card kita karena kan kita pakai kereta lokal waktu datang ke Tokyo Stationnya. Dan pada saat yang bersamaan kita harus tap in tiket Shinkansen kita waktu masuk di gate Shinkansen. Jadi biar gampang, kita bisa bound atau ngelink Suica card kita ke tiket Shinkansen kita. Jadi hanya harus tap satu kali aja di gate. Lalu kalau misalnya pakai tiket fisik, tiket Shinkansen ini jangan hilang ya, karena nanti harus tap out lagi pas udah sampai di Kyoto. Cara ngelink Suica card dengan tiket Shinkansen gimana? Itu kita bisa lakukan lewat app Smart EX ini. Nanti nomor Suica-nya kita bisa dapet di app Suica kita. Setelah masuk gate Shinkansen, di dalam itu ada stall tempat beli oleh-oleh atau ada juga kalau mau beli Ekiben. Kalau misalnya tadi belum sempat beli di luar gate. Ekiben ini harganya lumayan mahal. Ini beberapa kali lipat dari harga makanan di konbini. Kami waktu itu udah beli di konbini dulu sebelum masuk ke gate. Karena kan sebenarnya sama aja, makanan juga, cuma beda nama aja dan harganya lebih mahal. Waktu itu kami nggak ngeprint tiket fisik sama sekali. Jadi Suica juga pakai di Apple Wallet dan tiket Shinkansen juga pakai barcode aja di HP. Itu lebih praktis, nggak repot dan meminimalisir kehilangan. Lalu kalau misalnya waktunya sudah dekat, kita bisa naik ke platform yang sudah ditentukan. Ada 3 jenis kereta available. Nozomi Train itu adalah yang tercepat karena paling sedikit stopnya, tapi paling mahal. Lalu ada Hikari dan Kodama adalah yang terlambat. Untuk barang bawaan, mereka ada rak yang ada di atas kepala itu bisa untuk taruh koper kabin. Lalu kalau total dimensinya antara 160 sampai 250 cm, kita harus membuat reservasi sebelumnya. Jadi kita pesan kursinya itu yang ada di baris paling belakang setiap gerbong. Karena di belakang kursi itu ada space buat taruh koper besar. Reservasinya ini free, dan kalau kita nggak punya tiket untuk duduk di kursi paling belakang itu, kita nggak boleh taruh koper di situ. Nah, kalau misalnya kehabisan kursi di paling belakang, mereka ada tempat lagi untuk taruh koper besar. Dan kalau koper atau barang bawaan dengan dimensi lebih dari 250 cm itu nggak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke kereta. Kalau dari Tokyo ke Kyoto, bisa pilih seat di kanan dan di baris D atau E untuk dapat the best view of Gunung Fuji. Untuk jenis seatnya ini, dia ada yang non-reserve, ada yang reserve, dan ada juga green class atau yang kayak business class gitu. Yang reserve seat ini udah nyaman sebenarnya, lebar banget juga legroomnya, bisa muat satu koper kabin, walaupun untuk kenyamanan, mending koper kabinnya taruh di overhead aja. Perjalanannya menempuh waktu sekitar 2 jam 15 menit menggunakan Nozomi Train. Dan ini perjalanannya smooth banget, nyaman, dan nggak berasa. Lalu akhirnya kami sampai di Kyoto Station. Turun-turun langsung disambut sama vending machine yang jual matcha.
Karena penasaran, jadinya coba. Dan wow, matcha yang beli di vending machine aja tuh enak banget. Gak heran kalau misalnya disebut sebagai capital of matcha. Kyoto Station ini gede banget, kayaknya bisa menghabiskan seharian kalau misalnya mau muter-muter di sini aja. Di sini juga banyak makanan, banyak toko oleh-oleh. Mau cari apa aja di sini pasti ada deh. Kami menginap di seberang Kyoto Station persis karena memang hanya 2 malam di Kyoto sini. Jadi biar gampang dan dekat ke akses transportasi. Dari Kyoto Station kami langsung check-in ke hotel, taruh koper, lalu langsung jalan lagi untuk memanfaatkan waktu yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.